Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, kita mulai acara webinar Zoom pada pagi hari ini. Pergi memancing ke Sungai Rokan. Sungai Rokan keruh warnanya. Salam sapa saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi hadirin sekalian. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil amirun solin, wala ali wa ashabi rasulillahi ajmain. Yang terhormat, saya ucapkan kepada pimpinan Angkasa Media beserta jajarannya. Yang terhormat, narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Insinyur Nur Widyaksono Eskom Mkom. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah bergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bergabung Bapak dan Ibu dalam acara webinar nasional Penerbit Angkasa Media Selasa 7 Januari 2025 dengan tema Pendidikan Keamanan Cyber dan Forensika Digital di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Augie, host pada webinar pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk absensi akan dikeluarkan setelah sesi tanya jawab. Yang kedua, sertifikat dan rekaman Zoom pada hari ini akan dikirim melalui grup WhatsApp. Yang ketiga, mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon guna menghindari gangguan nantinya. Terakhir, untuk sesi tanya jawab, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan nanti gunakan fitur raise hand. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Insinyur Nurwijaksono Eskom MS Eskom Mkom, lahir di Jakarta pada 10 Desember 1972. Saat ini Bapak Dr. Insinyur Nurwijaksono Eskom Mkom bekerja sebagai staf pengajar pada program studi informatika Universitas Siliwangi sejak tahun 2023 sampai saat ini. Untuk itu, mari kita dengarkan paparan materi tentang pendidikan keamanan cyber dan forensika digital di Indonesia. Kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Nur Wijaksono, kami persilakan dan waktunya kami berikan. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas sekali, Bapak. Didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, mohon izin. Salam kenal semua Bapak Ibu. Saya mungkin sekedar sharing session ya terkait dengan tema besarnya adalah pendidikan cyber security dan digital forensik atau forensika digital ya. Jadi eh, saya izin share dulu naskahnya. Ya, ini slide saya yang ini atau dari mbaknya? Dari kita, Bapak, Oh sebentar. iya, Next, belum lagi. ya ini guys di slideshow saja. Sudah tampak ya di layar sambil berjalan saja. Ini tentang eh, diri saya gitu ya.
S1 di bidang informatika di Jakarta, Universitas PRC. S2 di Magister Teknologi Informasi Universitas Islam Indonesia yang tesis saya kebetulan berfokus pada penanganan eh, apa barang bukti di layanan berbasis cloud ya. Jadi eh, masih istiqomah di bidang digital forensik. Kemudian S3 di program apa Doktor Ilmu Teknik Fakultas Teknik Universitas Udayana Denpasar Bali. Disertasi saya kebetulan terkait dengan pengembangan framework untuk investigasi di lingkungan Internet of Things ya. Jadi eh, memang lumayan tantangannya. Eh, kemudian pengalaman di perusahaan, beberapa perusahaan, kebetulan saya di PT Satelit Palapa Indonesia tahun 95, jadi kuliah sambil bekerja di Jakarta. Kemudian di Singapura itu di perusahaan Land Telekom ya cuma beberapa bulan saja untuk menangani eh, land message system. Jadi sebuah sistem yang menghandle untuk pengiriman informasi yang sifatnya rahasia terutama dipakai di perbankan gitu ya, dunia perbankan. Kemudian di PT Pasifik Satelit Nusantara, salah satu provider telekomunikasi terbesar di Asia Pasifik gitu ya. Dia merupakan konsorsium dari beberapa negara apa penanaman modal asing gitu ya, yang bergerak di bidang apa telekomunikasi berbasis satelit. Jadi ada providernya juga di sana. Kemudian di samping itu saya juga eh, apa setelah lulus S2 saya coba apa eh, apa ya merintis lah ya sebuah perusahaan kecil lah ya untuk menghandle beberapa permintaan terkait digital private digital investigasi. Jadi ada beberapa kasus biasanya kasus yang kasus fraud yang ada di internal perusahaan gitu ya atau misalnya untuk di persidangan membutuhkan hasil analisis terkait bukti data digital gitu ya untuk dihadirkan di persidangan. Oke, next. Maaf Bapak, sebentar karena ada gangguan jaringan. Jadi nanti kita, Ah, karena ada gangguan jaringan Bapak, bentar ya. oh ya, Sebentar. tapi suara saya terdengar ya. Jelas sekali Bapak. Ya, baik. Atau slide-nya biar saya saja dari sini saya coba share Boleh Bapak? sebentar ya. Apakah sudah tampak slide saya? Belum Bapak? Belum? Belum. Oke, sudah masuk Pak. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sertifikasi profesional yang sudah saya lakukan dan terus diperpanjang juga diupdate gitu ya. Kemudian saya juga mengikuti apa ya, jadi asesor BNSP lah ya gitu. Nah, untuk mata kuliah yang saya ampuh apa untuk periode kurikulum 2018 ya, itu cloud computing, ethical hacking, digital forensik, malware analysis, IoT, data mining, simulasi dan apa nih pemodelan ya, kemudian etika profesi. Eh, Kemudian untuk kegiatan organisasi, circle-nya kalau di bidang informatika biasanya di Aptikom ya untuk di Indonesia.
kebetulan saya salah satu itu di Jawa Barat juga, di Aptikom Jawa Barat. Kemudian IAII, Asosiasi Forensika Digital Indonesia. Yang ini untuk di tingkat Asia. Dan kebetulan saya di BK Informatika ya untuk PII ya. Saya di bidang eh, penelitian dan pengabdian ya. Nah, kemudian saya juga menjadi beberapa sebagai reviewer ya untuk di beberapa OJS gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengirimkan jurnal gitu ya, terutama di bidang apa ya, keamanan cyber, di bidang apa, software engineering. Nah, kebetulan untuk beberapa OJS ya yang ada di mana Resti atau di, kalau di Kediri itu Generation ya. Eh, Kebetulan saya sebagai reviewer di sana dan beberapa jurnal internasional yang terindeks Scopus Q2, Q3 maupun Q4. Nah, ini buku-buku yang eh, apa ya, Insya Allah sudah rilis ya ini, eh, dari berbagai apa publisher gitu ya. Terutamanya untuk di yang publisher ini, Media Angkasa itu pengantar ilmu forensika digital ya. Sedangkan di publisher langsung terbit Insya Allah ini di akhir bulan atau di pertengahan bulan eh, Februari lah ya. Saat ini masih proses apa proses pendaftaran ISBN dan seterusnya. Nah, ini saya bisa dihubungi di sini ya Bapak Ibu, nanti kalau mau diskusi, mau apa ya. Ya, kita tukar diskusi, silaturahim, kita bangun jejaring kaitannya terutama dengan bagaimana membangun ekosistem apa ya, keamanan cyber ya, dan digital forensik di Indonesia gitu. Nah, agendanya ini tadi pembukaan ya, latar belakang pendidikan, keamanan cyber dan forensika digital, kemudian bagaimana membangun ekosistem ketahanan nasional, ada beberapa studi kasus, best practice-nya, kemudian rekomendasi atau strategi implementasi. Nah, ya, latar belakangnya apa sih kenapa pendidikan keamanan cyber dan forensika digital ini eh, sangat kritikal ya kalau menurut saya gitu ya, sudut pandang saya. Karena memang data statistiknya itu ya cukup meningkat ya. Apakah itu eh, apa, hate speech atau ujaran kebencian atau sifatnya fitnah atau ancaman yang lebih dahsyat lagi ketika adanya serangan ransomware ya. Jadi serangan ransomware misalnya contoh pada PDN kemarin ya, Pusat Data Nasional 12 itu apa ya, sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jangankan itu aja di tingkat pusat ya. Bagaimana eh, untuk infrastruktur atau sistem yang ada di daerah-daerah ya, seperti pengalaman yang apa ya, yang sudah kami telusuri gitu ya, dengan apa workshop yang apa terbatas gitu ya. Waktu itu belum ada BSSN tapi masih Lemsanek gitu ya. Eh, Ternyata ya 99,99% itu eh, apa serangan itu bisa masuk ya ke semua organisasi ya. Bentuknya macam-macam ya. Apakah langsung sifatnya serangan langsung gitu ya, atau melalui cara penyebaran ransomware atau phishing atau dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sangat mudah, bahkan yang menggunakan token eh, untuk apa ya, kalau kayak BCA gitu ya, zaman dulu itu pernah ada tuh kejadian ya, yang klik BCA jadi kilik BCA gitu kan. Nah, itu nasabah BCA itu misalnya gitu ya, salah ketik gitu ya, kecepatan mengetik gitu kan dimanfaatkan.
itu bisa jadi terjadi. Jadi username passwordnya itu eh, di dump gitu ya, sebuah ke TXT file, kemudian nanti setelah terkumpul baru digunakan untuk melakukan serangan berikutnya gitu ya, menguras rekening korban-korbannya gitu. Itu pernah terjadi. Nggak cuman itu, misalnya apa ya, isu bank apa ya, bank lainnya misalnya BI ya. Eh, Dulu pernah sekitar tahun 96 97 ya, itu ada serangan malware juga. Kita sudah sering mengingatkan gitu ya. Dari komunitas kita sudah sering mengingatkan ini loh ada kebocoran. Tapi karena ketidakpedulian tadi ya, eh, sehingga terjadilah selama seminggu itu down semua. Lagi semua layanan apa eh, terjadi gangguan gitu. Jadi dengan adanya apa ya, bentuk beragam serangan cyber tadi gitu ya, itu sudah sangat kritikal. Nah, di sisi lain gitu ya, apakah itu undang-undangnya? Oke, ada undang-undang ITE, ada undang-undang PDP, perlindungan data privasi misalnya. Tapi ada nggak di kurikulum atau di sekolah-sekolah gitu ya, apakah tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi gitu ya, ada nggak sosialisasi terkait undang-undang ITE tadi? Saya belum pernah dengar gitu ya. Jadi ini ada lembaga mengeluarkan produk undang-undang, tapi sosialisasinya sangat minim, gitu ya. Sehingga ketika terjadi sebuah kasus gitu ya, wah ini undang-undangnya. Tapi kalau misalnya itu disosialisasi, mungkin undang-undangnya juga apa setidaknya masyarakat aware gitu ya. Oh, ternyata ada batasan-batasan yang harus dipakemnya itu harus dipatuhi gitu ya. Gitu. Nah, selama ini saya pribadi belum pernah mendengar eh, tentang sosialisasi eh, undang-undang tersebut. Kemudian kita ada nggak ini oke lembaga oke Kominfo lah ya. Kominfo itu adalah etalase ya, IT-nya pemerintahan Indonesia gitu ya. Tapi ternyata disalahgunakan juga, nggak cuma disalahgunakan tapi di daerah gitu ya, yang sudah pernah saya apa audit gitu lah ya. Nah, itu ternyata ya eh, boleh dikatakan dalam tanda kutip apa ya, amburadul gitu ya. Konfigurasi yang salah, teknik pemrograman yang tidak baik dan benar gitu ya. Kemudian mungkin apa ya, ya kurang aware dari sisi ketahanan atau keamanan cybernya. Itu sudah kita buktikan dari sekian ratus ya, satu kabupaten misalnya. Itu dia biasanya punya lebih dari puluhan aplikasi berbasis web gitu ya. Tapi dari sekian banyak 100% lah itu mudah kita lakukan apa eh, apa hacking gitu ya. Kita lakukan hacking itu mudah kita sisipkan. Bahkan dengan eh, beberapa langkah saja eh, sangat mudah untuk dimodifikasi ya websitenya, atau bisa kita sisipkan dengan video-video apa gitu ya. Nah, dengan cross-site scripting misalnya, nah, itu sangat sangat rentan sekali. Itu apakah kabupaten, apakah pemerintahan kabupaten kota gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana apa kok bisa seperti itu gitu. Ternyata banyak faktor juga ya kalau kita telusuri di dalam gitu ya. Eh, nah, itu yang melatar belakangi kenapa kita harus eh, menyelenggarakan pendidikan eh, keamanan cyber eh, dan forensik digital. Oke, ada serangan, insiden responnya seperti apa? Kemudian untuk membuktikan di pengadilan, apa saja yang harus dilakukan? Ya, apalagi sekarang nih marak media sosial ya kalau di masyarakat gitu ya. Sekarang bukti digitalnya apa sih yang harus kita lakukan? Terutama di perangkat mobile.
perangkat mobile yang terhubung dengan cloud misalnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Apalagi kalau udah di cloud itu servernya bisa aja di luar negeri gitu kan. Cuman bagaimana di penanganannya eh, dari sisi eh, si korban ini gitu kan. Nggak bisa sembarangan apa apa ya mengutak-atik atau mengakuisisi data itu karena sifatnya dia mudah hilang gitu kan. Kalau udah hilang ya sudah repot atau terkontaminasi ya seperti kejadian kejadian yang mungkin sekarang Bapak Ibu pernah dengar gitu ya terkait dengan kopi sianida gitu ya. Itu udah apa ya? Berdasarkan hasil diskusi gitu ya beberapa waktu lalu dari saksi ahli Jessica gitu ya. Itu memang ada kesalahan dalam akuisisi digital video recordingnya, DVR, CCTV-nya. Kemudian waktu pertama akuisisi ternyata yang mengakuisisi juga bukan orang yang di bidang digital forensik, tidak memiliki license untuk mengakuisisi eh, barang digital tersebut gitu. Sehingga ketika video itu di copy gitu ya harusnya tidak di copy tapi dibuatkan image dulu gitu ya itu kesalahan yang pertama sehingga file size yang diserahkan ke lab Mabes Polri dan pihak siapa Mas eh, siapa saya lupa namanya itu eh, itu berbeda hasilnya ya berbeda file size-nya itu juga sebenarnya jadi apa ya karena penanganan barang bukti digitalnya tadi tidak tidak baik dan benar, tidak sesuai dengan apa ya kaidah-kaidah dalam digital forensik, otomatis sebenarnya itu nggak layak untuk dihadirkan di persidangan kalau sudah terkontaminasi seperti itu. Nah, itu yang menjadi pelajaran tuh buat buat kita ya, terutama saya pribadi gitu ya, dari sisi akademik, nah ini praktisi yang sering menangani itu bisa melakukan kesalahan juga gitu ya. Jadi perlu kehati-hatian di dalam menangani eh, barang digital tersebut ya, barang bukti digital tersebut. Nah, ini makanya perlu pengetahuan gitu ya, pengetahuan bagaimana ilmu forensika digital itu sangat diperlukan eh, terutama di industri ya. Kalau di industri di perusahaan-perusahaan gitu ya, biasanya untuk internal investigation. Jadi di perusahaan saya dulu saya pernah mengungkap sekitar 10 sampai 15 kasus gitu ya, fraud gitu ya yang ada di internal. Jadi ya itu tadi, pertama di bagian-bagian atau divisi atau departemen yang kaitannya dengan masalah keuangan, dengan masalah logistik ya, barang dan jasa itu tadi gitu ya. Nah, itu sangat mungkin terjadi fraud gitu dan itu bisa diungkap apalagi kalau eh, apa nilainya besar ya, sangat besar gitu ya. Nah, kemudian nah ini kesenjangan ya. Eh, saya nggak tahu nih di Indonesia nih saya belum ketemu berapa sih tenaga ahli di Indonesia gitu ya. Ini belum ada tertulis itu. Saya belum nemu itu. Mungkin kalau Bapak Ibu menemukan boleh di-share gitu ya. Berapa jumlah guru besar yang ada di luar negeri gitu ya, seluruh dunia itu guru besar yang di bidangnya digital forensik gitu. Ternyata sedikit sekali Bapak Ibu. Jadi eh, nah kesenjangan ini nih artinya memang di Indonesia ini terutama untuk Bapak Ibu yang apa di perguruan tinggi ya peluang nih untuk buka prodi baru ya prodi cyber security dan digital forensik apakah vokasi ataukah untuk S1-nya gitu atau S2-nya gitu itu masih ter, eh, s- sangat terbuka lebar gitu ya dan nanti bisa bekerja sama dengan provider atau perusahaan-perusahaan asing gitu ya yang bergerak di bidang sejenis gitu. Nanti saya coba ada datanya gitu ya. Di Indonesia tuh baru sekitar 9 yang menyelenggarakan cyber security gitu ya.
Nah, ini dengan minimnya tenaga ahli ini, jangankan untuk di apa di pusat gitu ya, untuk se-Indonesia, di daerah mungkin sangat terbatas sekali gitu ya. Apalagi ini apa nih yang banyak kasus tuh ya, kasus-kasus eh, yang ada di tingkat Polres gitu ya, Polsek gitu ya. Eh, itu sangat mungkin tidak ada gitu ya. Sangat mungkin ada juga mungkin terbatas sekali gitu ya. Jangankan itu lab digital forensik untuk di Indonesia saja hanya di beberapa Polda saja gitu ya. Jadi agak ya ketika satu hari ya informasi yang saya dapatnya dari Mabes Polri gitu ya terkait dengan sehari itu minimal 150 sampai 200 barang bukti digital yang harus diinvestigasi. Sementara resource-nya paling sekitar 20 orang gitu ya. Dan perangkatnya juga masih terbatas. Nah, itu kebayang gitu, dia penanganan cukup lama. Belum lagi jumlah apa polisi yang ahli di bidang digital forensik juga sangat sedikit. Jadi perlu apa eh, pelatihan, workshop dan lain sebagainya gitu ya, pelatihan-pelatihan. Nah, apalagi ini akan menjadi tantangan buat dunia pendidikan gitu. Bagaimana kita bisa mengeluarkan SDM eh, sumber daya manusia yang memahami, yang bisa apa ya, menguasai gitu ya di bidang yang cukup spesifik ya, ketahanan apa keamanan cyber dan digital forensik gitu. Karena memang eh, perangkatnya lumayan mahal kalau yang untuk berlisensi gitu ya. Tapi kalau yang open source ya itu bisa digunakan secara gratis, cuman memiliki beberapa keterbatasan. Nah, ini data ya yang terkait tadi, data statistik sampai dengan 2024 ya, 2019 ya. Banyaknya eh, apa serangan cyber gitu ya. Nah, ini berdasarkan data ini Bu ya, Bapak Ibu. Jadi bidang administrasi pemerintahan ini pemerintahan sendiri pun juga apa ya eh, rentan ya karena apa infrastrukturnya Bapak Ibu. Saya menemukan gitu ya beberapa ini ya ada dulu eh, dia penanganan infrastrukturnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu. Jadi ya sudah dari akses sebuah provider gitu X gitu ya, terus langsung di broadcast gitu, bukan di broadcast maksudnya didistribusi gitu ya ke end user. Nggak ada firewall, tidak ada manajemen networknya di layer 2 tidak tidak ada proses filter gitu ya dan seterusnya. Jadi bahkan ada satu ini ya LPSC gitu adminnya sampai nggak tahu passwordnya apa karena udah saking sering orang apa masuk gitu ya eh, di hacking gitu udah ganti adminnya udah ganti gitu. Jadi si adminnya ditanya ini password ini apa? Oh, nggak tahu Pak udah waduh payah nih kalau udah kayak gini. Artinya apa? Jadi sana ada fraud ya kemungkinan kalau misalnya mau tender gitu ya di LPSC gitu ya apa untuk lelang secara elektronik gitu kan eh, fraudnya itu kan satu perusahaan mungkin dia pakai nama banyak nama perusahaan dengan penawaran yang sedikit berbeda-beda begitu kan. Ketika nanti menang ya orangnya itu aja gitu kan. Kan seperti itu ya eh, modusnya gitu ya. Sebenarnya ada banyak modus-modus yang lain. Oke, ini berdasarkan data statistik ada yang apa serangan virus juga lumayan ya, ada robot networknya juga gitu ya. Ini dengan adanya data ini ya apa ya menunjukkan gitu betapa rentannya gitu ya secara keseluruhan di Indonesia ini lembaganya apapun, perusahaannya apapun, apakah BUMN, apakah swasta gitu ya. Swasta yang seaman pun juga tidak, karena prinsipnya dalam dunia hacking juga tidak ada yang 100% aman. Nah, di layar ini adalah eh,
hasil capture gitu ya, yang saya ambil dari Honeynet BSSN Go ID gitu. Jadi ini Bapak Ibu bisa akses, bisa lihat ya. Yang sebelah ini kalau di peringkat serangan di dunia gitu ya, yang merah-merah ini ya, ini itu banyak serangan ya, banyak terjadi serangan. Nah, yang sebelah kanan ini eh, yang ada di Indonesia. Ini yang saya capture sampai dengan tanggal 6 Desember ya. Ini dari Januari sampai 6 Desember kemarin. Ini mengindikasikan bahwa serang ini apa, banyaknya serangan malware gitu. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar gitu ya. Saya nggak tahu ya, mau di laptop Bapak Ibu apakah ada antivirusnya, di smartphone-nya apakah ada antivirusnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu mengakses beberapa situs gitu ya. Situs yang mungkin di sana tidak ada filter, tidak ada firewall, ya, tidak ada kontrol apakah situs yang dituju tadi mengandung malware atau tidak. Kan nggak ada ya. Kita nggak tahu kan. Ya, apakah yang kita tuju ini websitenya aman atau tidak. Gitu. Tapi tiba-tiba email kita ada spam gitu kan. Tiba-tiba banyak iklan ya, di perangkat kita. Ya. Atau di laptop kita tiba-tiba pop-up message apa. Nah, yang mengerikan ketika Bapak Ibu sedang tidak aktif tapi laptopnya statusnya standby, nah itu bisa di remote gitu ya. Orang bisa masuk gitu. Melalui apa? Melalui malware yang sudah menginfeksi sistem laptop Bapak Ibu maupun handphone Bapak Ibu. Nah, itu yang apa? Yang mungkin banyak yang tidak atau belum paham ya dengan kondisi yang seperti itu gitu. Jadi, nah tentunya hal ini perlu tadi apa ya, dibangunlah gimana ngebangun sebuah ketahanan nasional di bidang cyber security ini gitu kan. Kalau pemerintah saja nggak akan bisa. Kalau LSM atau organisasi atau asosiasi saja juga nggak bisa. Pendidikan saja misalnya juga nggak bisa, gitu kan? Jadi semua harus apa, kolaborasi, harus membangun sebuah ekosistem gitu. Gimana caranya eh, kesadaran akan keamanan cyber gitu ya, itu muncul dari sejak dini gitu. Nah, ini di layar ada gambar cyber security defense. Ya. Alhamdulillah di Indonesia baru kemarin terbentuk ya angkatan cyber ya, dari matra yang apa yang ada gitu ya. Nah, di kita cuman jumlahnya saya nggak tahu jumlahnya berapa. Terakhir saya informasinya sudah penerimaan. Ya. Nah, kalau di luar negeri ini kira-kira ini data yang saya dapatkan ya, Israel. Bahkan kalau Tiongkok aja awalnya yang tadinya tahun 2016 ya itu sekitar 60.000, sekarang jumlahnya sudah meningkat ya sampai 100.000 ya. Amerika, di Rusia, ini Rusia ditutupin nih karena memang apa, mungkin masih classifying gitu ya. Sedangkan Israel ini bisa dilihat Ibu, di Bapak Ibu ya, kalau di tadi di apa, di gambar yang BSSN tadi gitu ya, ada situs lain gitu ya dari Norton gitu ya, salah satu perusahaan produksi apa, antivirus gitu ya, Norton Antivirus. Itu secara real time serangan itu sebenarnya terjadi, serangan cyber setiap hari, setiap detik. Cuman kan karena apa ya, tidak banyak yang atau belum banyak yang memahami ke arah sana, jadi ya ya sudah sekilas seperti biasa-biasa sebenarnya terjadi perang gitu ya, perang cyber secara ya tiap detik, tiap hari itu udah bisa dilihat secara real time serangannya. Dari mana ke mana.
siapa yang paling. Nah, ini kira-kira seperti ini ya kalau di dunia. Bagaimana dengan di Asia sendiri itu di ASEAN gitu lah ya. Nah, banyak yang tidak dipublikasi gitu. Pertanyaannya tidak dipublikasi ini ada apa enggak ya gitu kan. Kalau ada berapa banyak gitu. Cuman yang dibuka di sini adalah eh, Singapura ya. Singapura tuh udah sampai 3.000 mungkin bisa sampai 12.000. Sedangkan di kita belum ya. Baru kemarin dibuka gitu. Entah jumlahnya berapa saya belum dapat informasi secara rinci gitu ya. Nah, ini di ASEAN. Nah, pendidikan keamanan cyber dan forensik digital nih itu tadi. Jadi bagaimana nanti kalau kita ngebangun sebuah ekosistem itu bisa apa ya memperkuat lah kesadaran nasional terkait dengan keamanan cyber. Pertama ketika terjadi insiden respon harus ngapain dulu nih supaya datanya nggak hilang, gitu kan? Terus eh, penanganan barang buktinya seperti apa? Jadi tidak asal-asalan sehingga kalau barang bukti digitalnya ditangani dengan baik dan benar bisa dipakai di persidangan. Tapi eh, kalau misalnya penanganannya salah, bisa jadi nanti karena ini sebagai alat bukti di persidangan gitu ya, dan itu menyangkut nasib seseorang, kalau hakim salah memutuskan kan bahaya juga, ya. Jadi makanya perlu sebuah pengetahuan gitu ya, terkait dengan apa forensika digital itu sendiri. Nah, untuk keamanan cybernya mulai dari layer 1 sampai layer 7 gitu ya. Itu harus paham gimana caranya mengamankan infrastruktur kita sendiri gitu ya. Minimal kalau di rumah misalnya, di rumah langganan provider, jadi pasang firewall, pasang aplikasi untuk menfilter eh, situs-situs yang dianggap berbahaya gitu kan supaya anak-anak di rumah juga tidak terkontaminasi melalui apa akses internetnya gitu. Jadi dipasang watchdog, dipasang firewall, dipasang apa yang sederhana lah, pakai mikrotik juga boleh gitu ya. Terus nanti dari sana baru didistribusi lewat akses point. Nah, akses pointnya juga harus apa ya, menggunakan password ya. Passwordnya juga harus yang kuat. Jangan password sekedar password gitu ya, yang mudah ditebak. Ya, biasanya kalau di kita kan penggunaan password aja apa ya, yang bisa ditebak ya, nama suami, istri, atau nama yang belum nikah, nama pacarnya, tanggal lahir, atau hobi gitu ya, atau apa yang kebiasaan. Jadi gunakan password yang cukup kuat ya. Eh, apakah menggunakan kombinasi angka dan huruf atau heksadesimalnya dipakai gitu ya. Gitu. Nah, ini eh, apa terkait tadi ya. Untuk materi di yang utama di pendidikan keamanan cyber ya, yang cukup teknis gitu ya. Itu ada kriptografi, penetrasi tes, atau misalnya mulai dari information gathering gitu ya. Eh, dari kacamata seorang hacker, apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu kita kebalikannya gitu ya. Kemudian dari aspek hukum dan etika. Kalau di S2 itu biasanya yang di MIT itu ada cyber law mata kuliahnya. Kalau di mungkin kalau yang sifatnya umum ada etika profesi gitu ya. Nah, itu yang apa yang mungkin untuk manfaatnya ya kalau di forensika digital pastinya terkait insiden responnya seperti apa, proses investigasinya gimana, bagaimana mengumpulkan bukti, menguatkan bukti itu tadi supaya tidak tercemar, supaya tidak terkontaminasi bukti itu tuh. Bagaimana menvalidasi kalau bukti itu benar-benar original, gitu kan, bukan hasil rekayasa. Terus SOP-nya seperti apa, gitu ya. Nah itu yang perlu apa di apa ya disampaikan dalam kurikulum. Nah ini eh,
sampai dengan hari ini gitu ya. Ini saya coba telusuri perguruan tinggi yang menyelenggarakan keamanan cyber ya, cyber security gitu kan. Eh, ada yang prodinya cyber security dan digital forensik misalnya, gitu ya. Kalau Unhan udah pasti dia terkait dengan keamanan cyber ya, maupun pertahanan yang lain gitu ya. Nah, kalau di Universitas Siliwangi sendiri itu hanya terbatas pada kelompok keahlian saja ya. Di semester 5 ke atas sudah bisa mengambil kelompok keahliannya untuk konsentrasi ke cyber security digital forensik ya. Di sana karena kita ada mata kuliah digital forensik, ethical hacking, kemudian malware analysis ya dan seterusnya. Itu mata kuliah pilihan kakak ya. Ini eh, apa perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang menyelenggarakan cyber security ya, prodi. Mungkin di Bapak Ibu kalau ini lintas provinsi, audiensnya di setiap provinsi memiliki perguruan tinggi yang menyelenggarakan prodi keamanan cyber ya dan digital forensik. Saya kira itu akan mempercepat proses gitu ya, mempercepat proses bagaimana membangun ekosistem secara keseluruhan gitu ya, ketahanan nasional. Nah, kurikulumnya eh, mulai dari dasar gitu ya, fondasi, terus dasar keamanan, cyber gitu, tentang infrastrukturnya, keamanan jaringan sistem, kemudian apa forensika digital dan ethical hackingnya ini ada providernya juga, ada sertifikasi internasional gitu ya. Mungkin untuk akreditasi juga kan atau capaian IQ ya, IQ 1, 2, 6 ya. Itu bisa terpenuhi gitu ya. Kemudian pengembangan keahlian lanjutan gitu ya. Nanti ada sertifikasi itunya yang bisa diambil gitu ya. Eh, terkait apa eh, keamanan cyber dan forensika digital. Ya. Nah ini mungkin roadmapnya juga kalau Bapak Ibu yang menekuni di bidang eh, apa kamsiber dan digital forensiknya. Roadmapnya lumayan challenge-nya, apalagi ada komputer kuantum ya. Terus bagaimana investigasi dilakukan secara otomatis, bagaimana penanganan apa keamanan cybernya dilakukan secara otomatis dengan menggunakan bantuan artificial intelligence nanti ke depannya. Ya sekarang untuk sertifikasi eh, Certified Ethical Hacking versi 13 semua sudah berbasis artificial intelligence gitu ya. Jadi saya pikir mau tidak mau suka atau tidak semua tren teknologi ke depan eh, akan mengarah ke sana. Jadi ya monggo nanti di apa ya setelah pemaparan ini mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya terkait dengan apa sih kebutuhannya kalau di Kamsiber gitu ya. Nah, ini mata kuliah gitu ya yang related dengan sertifikasi internasional gitu ya dan providernya yang apa yang ada gitu ya di Indonesia gitu ya. Ini bisa diikuti gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang mahasiswanya ikut MSIB gitu ya, eh, itu ada beberapa mitra gitu ya yang menyelenggarakan sertifikasi internasional gitu. Gratis, mahasiswanya gratis dapat sertifikasi internasional. Di sana yang harusnya bayar di atas $500 gitu ya. Bahkan kalau yang profesional itu bisa 1.500 sampai $2.000, tapi dengan adanya MSIB ini gratis gitu ya. Mahasiswa apa ya, tinggal belajar, ikuti kurikulumnya gitu ya. Terus ujian sertifikasi internasional. Jadi eh, lulus itu mahasiswa sudah eh, apa ya, sudah pegang sertifikasi internasionalnya. Jadi tidak
tidak hanya selembar ijazah dan transkrip nilai gitu ya, tapi sertifikasi internasionalnya dia juga punya gitu ya. Jadi dia mau mau apply ke perusahaan nasional atau perusahaan asing internasional yang ada di luar pun welcome gitu ya. Nah, ini monggo, ini nanti slide-nya eh, saya berikan ke Bapak Ibu sekalian. Ya nanti ini mata kuliahnya ya yang related dengan sertifikasi internasionalnya, terus perusahaan penyelenggara sertifikasi internasional itu siapa saja, dan nanti posisi karirnya di bagian apa, gitu ya. Eh ini pilar utamanya ya regulasi kebijakan ya nanti ya peraturan pemerintah kan ada undang-undang ya, undang-undang perlindungan data privasi, eh, perlindungan apa undang-undang ITE gitu ya. Terus kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, kemudian kesadaran publik ya, edukasi ya mungkin di sini di Abdimas ya, mungkin dari internal masing-masing perguruan tinggi bisa apa melaksanakan kegiatan edukasi terkait dengan keamanan cyber ya, yang sederhana saja gitu ya, sosialisasi atau apa gitu atau workshop gitu ya di Karang Taruna atau apa itu nanti menyebar luas kemana. Nah ini pentingnya SDM yang berkualitas ya nanti untuk apa? Untuk mencetak profesional di bidang keamanan cyber dan digital forensik. Nah ini eh, tadi ya lebih detailnya ini ya undang-undang terus ada angkatan cyber untuk di matranya, ada polisi cyber, kemudian perangkat negara lain ada BSSN ya, Kominfo harusnya juga ini gitu ya harus terlibat juga ya, terus apalagi ya lembaga negara lain itu BPK, KPK itu biasanya kalau untuk yang lebih spesifik terkait penanganan fraud yang ada di pemerintahan gitu ya. Kemudian, nah lembaga pendidikannya ya ada prodinya gitu kan, ada prodinya, kemudian ada kurikulumnya, kurikulumnya juga harus apa related dengan apa ya, ya standar internasional lah ya. Kemudian ada laboratorium ya. Nah ini laboratorium yang harus dipikirkan adalah eh, untuk standarisasi ada sertifikasinya, kemudian orang-orang yang examinernya eh, juga harus certified juga gitu ya untuk melakukan misalnya penanganan barang bukti digital. Nah, bagaimana yang untuk pendidikan di SD, SMP, SMA gitu ya? Nah, itu bisa saja memasukkan nilai-nilai etika ya dan apa potensi cyber, ya, ancaman cyber lainnya. Terus sosialisasi undang-undang ITE, PDP ya, terus asosiasi atau lembaga masyarakat IT gitu ya, ada komunitas ya, ada asosiasi, ada AFDI, IAI, Aptikom ya, terus atau industrinya ya, semua kolaborasi. Nah, kemudian sarana prasarana ya mulai harusnya kita punya open laboratorium digital forensik. Jadi masyarakat eh, bisa apa ya, bisa kalau ada sesuatu gitu ya, bisa langsung dilakukan diajukan ke laboratorium forensik digital gitu ya. Kemudian ada sertifikasi profesi yang untuk tingkat nasional BNSP ya, itu ada SKKNI-nya juga, itu sudah terbit juga ya silakan nanti bisa apa masyarakat umum bisa apa ya bisa ikutlah kalau mau sertifikasi BNSP terkait skema tersebut gitu ya. Ini ada yang mengajukan resen eh, Pak Pak Vicky atau lanjut dulu ini? Lanjut saja, Pak. Oke. Oke. Tanya jawabnya nanti ya sekalian. Nah, ini contoh yang dulu ngetren itu adalah Estonia. Jadi Estonia ini semua semua sudah terintegrated gitu ya. Tetapi ketika
terjadi serangan cyber, collapse, itu malware Zeus ya kalau nggak salah. Itu Estonia. Singapura itu juga sudah terintegrated. Nah, di Indonesia saya juga nggak tahu nih ada project Smart City, tapi ujung-ujungnya eh, kepala dinasnya di itu KPK gitu kan. Nah, itu nggak tahu nih di Indonesia nih bagaimana mau terintegrated gitu ya. Dari mana tuh? Dari pemerintahan kabupaten kota, provinsi, pusat gitu kan. Ujung-ujungnya keluhannya yang saya dengar dari rekan-rekan di kabupaten kota sebagai data entry level aja gitu. Jadi ketika mau minta datanya lagi yang diinputkan, mekanismenya katanya agak sulit dan seterusnya. Saya juga nggak tahu tuh gimana tuh mekanisme itu eh, apa. Terlepas dari itu semua, infrastrukturnya gitu ya. eh yang saya temukan gitu ya, eh, itu nggak ada firewall kadang-kadang dari nggak ada firewall, nggak ada SOC-nya gitu ya, Security Operation Center atau NOC-nya gitu kan. Terus masing-masing kecamatan, lurah dari desa gitu ke kecamatan atau kelurah desa, kecamatan, terus ke kabupaten atau kota gitunya, itu eh, pakai provider masing-masing gitu kan. Jadi infrastrukturnya masing-masing gitu. Padahal itu jauh lebih mahal sebenarnya ya kalau dikaji dari sisi yang lain gitu ya, sistem network infrastruktur. Terus dari sisi keamanan yang nggak ada jaminan keamanan gitu ya, terkait infrastruktur yang seperti itu gitu. Terus kalau terjadi masalah ya sudah gitu kan. Karena di daerah pun juga mungkin SDM terkait IT-nya juga mungkin masih sedikit atau kurang gitu, atau tidak ada sama sekali begitu ya. Nah, upayanya ya mungkin itu salah satu tantangan yang ada di kita gitu ya. Apa eh, apa ya monggo lah tuh nanti dari sisi apa akademiknya saja gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di perguruan tinggi ya, ya apa ya sudah kita coba buka prodi apa cyber security dan digital forensik gitu ya. Atau sekurang-kurangnya mengadakan apa pendidikan formal dan non formal gitu ya. Tadi apa pelatihan, sertifikasi profesional gitu ya. Kalau di tempat kami gitu ya, eh, karena sudah ada di kurikulum, ya, kemudian ya sudah kita menyelenggarakan kegiatan eh, apa terkait dengan keamanan cyber, eh, workshop, ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau sudah ada ini, ya. Nah, kurikulumnya sudah apa ada mata kuliahnya gitu ya dan seterusnya. Kemudian kolaborasi ya, multisektoral, pemerintah, swasta, akademisi. Ya monggo. Eh, Kalau kami di sini ya pastinya kolaborasi dengan pemerintah di kabupaten maupun kota Tasikmalaya. Terkait apa? Terkait ya tadi kalau keamanan cyber ya kita audit eh, infrastrukturnya. Kita masih masukkan gitu ya, secara periodik gitu ya. Pentestnya dilakukan secara periodik dan seterusnya. Itu kemudian pengembangan infrastruktur keamanan cyber. Nah ini ya tentunya kalau dari sisi akademik ya kita apa ya penelitian pengabdiannya ini lah ya. Karena pemerintahan daerah tuh mintanya ini itu ya sudah kita ya akomodirnya kita buat rancangan sistem network infrastruktur yang sedapat mungkin apa relatif lebih aman gitu ya, tidak 100% aman gitu ya. Karena nggak ada yang benar-benar 100% aman. Celah itu bisa aja terjadi apakah lewat pintu backdoor atau yang lain-lain gitu ya. Atau kadang-kadang dari person yang ada di organisasi itu yang lalai gitu ya, bisa aja itu sub gitu ya dan seterusnya. Mungkin itu jadi betapa kalau melihat secara ini itu ya trennya gitu ya, betapa kritikalnya sebenarnya
terkait dengan keamanan cyber, kemudian penanganannya, insiden responnya, terus terkait dengan barang bukti digitalnya, dengan keilmuan forensika digitalnya itu tadi, gitu ya. Gimana apa eh, kita bisa membangun ekosistem yang lebih baik lagi lah. Setidaknya di masing-masing provinsi kota di Indonesia itu ada apa ya, ada guardnya gitu ya, ada penjaganya gitu lah ya. Eh, ada apa ya, eh, organisasi atau mungkin perguruan tinggi yang membuka prodi cyber security dan digital forensik tadi ya. Mudah-mudahan sih eh, dengan adanya apa webinar ini gitu ya, sedikitnya apa apa ya, memberi semangat lah buat teman-teman yang ada di daerah gitu ya. Yuk kita sama-sama membangun eh, ketahanan cyber ya, eh, keamanan cyber ini gitu ya, ketahanan keamanan cyber ini, dan yuk belajar tentang forensika digital minimal untuk keluarga kita sendiri gitu ya. Kemudian nanti menyebar masyarakat di lingkungan kita gitu ya, dan seterusnya. Karena ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, eh, apa ya, cybercrime itu pasti ada gitu ya, pasti terjadi ketika kita lengah menggunakan perangkat yang kita pakai gitu ya, nggak pernah diupdate ya, sekalinya beli laptop install antivirus nggak pernah di patch OS-nya, nggak pernah diupdate antivirusnya, engine-nya juga tidak pernah diupdate, bahkan apa eh, ketika browsing juga akses internet gitu ya, eh, infrastruktur atau mungkin kita menggunakan akses point yang sifatnya free gitu ya, atau apa ya, public gitu ya, nggak ada kontrol firewallnya, nggak ada segala macam, wah itu sudah ya, tinggal tinggal masalah waktu aja sih sebenarnya. Gitu ya, mungkin itu yang bisa saya apa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan apa bisa bermanfaat gitu ya untuk kita semua lah ya, terutama untuk saya sendiri, supaya apa perlu ingat gitu ya, kalau kalau ilmu ilmu hanya untuk apa ya, masuk di dalam lemari saja, nggak ada yang baca, percuma gitu. Tapi kalau punya pengetahuan, punya sedikit ya, walaupun sedikit, walaupun satu ayat kita sebarkan ya, insya Allah bisa memberikan pencerahan lah ya untuk semua lah. Ya mungkin itu Mbak Augi. Baik Bapak, terima kasih sekali pemaparan materi yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insya Allahnya. Terima kasih Bapak. Baik, untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Dari tadi Bapak mungkin ada peserta dari webinar kita, ada Mas Ageng Nurias Pratama yang dari tadi sudah raise hand. Boleh kita kasih kesempatan untuk bertanya kepada Mas Ageng Nurias Pratama, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Bapak. Mohon izin untuk bertanya. Eh, tadi Suaranya hilang. eh, cek cek Ya, kedengeran. ya, silakan. Pada dari data yang saya baca pada tahun 2022, kejahatan cyber melonjak drastis, bahkan 14 kali lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang Januari hingga Desember, Polri menangani 8.831 kasus kejahatan cyber dan menindak 8.372 orang yang telah dilaporkan.
Dari semua wilayah, Polda Metro Jaya mencatat penindakan terbanyak dengan 3.709 kasus. Lonjakan ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dalam dunia digital. Pertanyaan saya, bagaimana anak muda bisa berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejahatan cyber? Lalu, apa saja platform atau teknologi yang bisa dimanfaatkan anak muda untuk melaporkan kejahatan cyber tersebut? Sekian, Bapak, pertanyaan saya. Oke, oke, oke. Anak muda, agen perubahan ya. Ya, bisa sih ikut komunitas atau bikin komunitas yang sederhananya itu. Kalau di desa atau kan ada Karang Taruna ya. Biasanya ada Karang Taruna. Coba program kerjanya di samping untuk hal yang sifatnya sebagai entrepreneur atau sebagai apa itu ya, disisipkan pendidikan atau apa ya, pelatihan lah ya, pelatihan eh, apa diagendakan gitu ya, diprogramkan gitu ya, diagendakan untuk pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan tentang keamanan cyber. Terus nanti narasumbernya gimana? Banyak narasumber nanti. Kalau di lingkungan masnya tadi ada kampus ya yang menyelenggarakan program studi informatika gitu ya. Nah, itu bisa mengundang dosennya gitu, mengundang dosennya untuk menjadi pemateri atau mengisi latihan-latihan sederhana. Misalnya eh, tadi ya, ini mengidentifikasi atau mengakuisisi secara ini seperti apa sih gitu ya. Menggunakan toolnya apa? Banyak menggunakan yang gratis-gratis, boleh pakai Kali Linux, pakai Backtrack. Ini sebenarnya dua mata pisau sih ya, Kali Linux, Backtrack gitu ya. Jadi itu ada operating system ya yang difungsikan itu untuk digital forensik dan untuk aktivitas hacking. Itu pakai Backtrack atau pakai Kali Linux gitu ya. Ah, itu yang gratis gitu. Atau yang berbasis web misalnya. Itu juga ada ya. Atau misalnya eh, kalau misalnya jenengan nih apa ada menerima file tapi file ini mencurigakan, ini ekstensinya asli apa enggak ya? Ya sudah diupload saja file itu ke aplikasi yang berbasis web online. Bener nggak nih ekstensi filenya? Ya, kebetulan salah satu hasil apa riset saya gitu ya, itu mudah-mudahan masih aktif ya. Saya belum perpanjang lagi apa langganan itunya. Eh, Widya.cloud nanti diupload ke sana, nanti dicek. Kalau misalnya file tadi mengalami perubahan atau modifikasi ekstensi filenya gitu, yang tadinya misalnya docx misalnya dirubah menjadi file abc gitu ya misalnya. Nah, itu tinggal diupload ke aplikasi itu nanti sama sistem akan dikonvert ke otomatis ke file asli gitu ya. Nah, terus apa lagi yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda gitu kan? Itu tadi setelah di lingkungannya tadi misalnya gitu ya, ada Karang Taruna, ada itu terus ikut webinar ya seperti inilah ya, eh, webinar yang terkait dengan keamanan cyber atau webinar terkait dengan yang lainnya lah. Itu bisa apa ya? Jangan bisa ikuti itu gitu ya untuk menambah wawasan. Atau setelah itu nanti jenengan ya tadi di Karang Taruna tadi atau di komunitas tadi jenengan juga bisa bikin program-program apa, diskusi ya, diskusi yang ya sederhana yang ringan-ringan saja gitu. Tadi misalnya ya tadi ya eh, penanganan tadi Polda, eh, ya jujur saja karena satu orang saat ini kalau menggunakan HP saja bisa lebih dari satu toh. Satu HP aja dua SIM card. Bayangkan kalau kayak bandar-bandar narkoba tadi gitu ya, itu bisa menggunakan lebih dari satu
handphone. Harus sekali pakai buang, sekali pakai buang. Ya. Itu gimana tuh nanti pelacakannya dan seterusnya, gitu ya. Eh, ya memang ada ilmunya juga nanti ke sana. Ya, nah tadi kontribusinya kalau anak muda ya itu tadi dari lingkungan sekitar rumah. Kalau ada Karang Taruna bikin programnya apa, terus nanti narasumbernya siapa. Eh, Kalau misalnya di kota tersebut atau di daerah tersebut ada universitas gitu ya yang menyelenggarakan prodi informatika, ya monggo bisa minta dosen-dosennya untuk memberikan materi atau kerjasama dengan perguruan tinggi tersebut ya, misalnya untuk Abdimas gitu ya, ya boleh-boleh saja gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan begitu eh, yang anak-anak muda tadi ya ya bisa tercerahkan dan bisa menularkan di lingkungan sekitarnya gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang lagi, yang lainnya. Baik, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, Bapak. Oke, sami-sami, semoga bermanfaat. Baik, terima Amin. kasih untuk Mas Ageng. Terlebih dahulu untuk bisa mencantumkan nomor teleponnya, Mas, nanti di room chatnya langsung saja ke admin Angkasa Media. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Safarudin Harefa kepada Bapak kami persilakan. Oke, Oh, sebentar, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya terdengar, Pak. Terdengar, terdengar, Oke. Pak. Baik, terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan. Tadi mohon izin, Pak, saya Safar dari universitas. Saya seorang dosen. Tadi agak menarik ketika Bapak menyampaikan terkait tentang kurikulum cyber tadi, Pak. Ya, Pendidikan Kemen Cyber yang menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Tapi mungkin sedikit cerita dulu, Pak. Kami di prodi, kebetulan saya prodi hukum, kita ada mata kuliah hukum telematika gitu, Pak, ya. wah, Hukum telematika. Kalau saya lihat tadi kerangka yang Bapak sampaikan kurikulumnya itu sangat menarik dan memang eh, saya lihat kalau kita masukkan ke, kalau tadi kan berbasis prodi gitu ya, Pak, ya. Sekarang kan kita hanya ada mata mata kuliah hukum telematika. Kalau saya melihat kerangka yang Bapak sampaikan tadi itu kita masih agak jauh dari untuk masuk ke keamanan cyber dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sisipkan sekalipun ke dalam hukum telematika, maka hukum telematikanya akan tertimbun oleh materi-materi atau kurikulum yang ada yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin Pak, selain pendirian prodi mungkin Pak, kalau kita di fakultas sudah ada prodi dan prodi hukum untuk memasukkan kurikulum ataupun yang Bapak sampaikan tadi berkaitan kerangka tadi itu biar bisa terpelajari dan bisa terangkum secara general, kita masukkan ke dalam mata kuliah apa bagusnya seperti itu. Karena kalau saya lihat di RPS contohnya di kerangka mata kuliah kami itu masih jauh sekali hanya berbasis ya tidak sampai kepada proses yang Bapak sampaikan tadi yang panjang sekali dalam kurikulumnya gitu. Mungkin ada masukan ataupun arahan dari Bapak terkait tentang ini. Kita tidak perlu membentuk prodi gitu, Pak. Kalau membentuk prodi kan agak ruwet gitu ya, Pak. Ya, bahasa Jawanya ruwet ya, membuat prodi, kita harus bangun lagi, buat lagi dari awal dan lain sebagainya. ya. Kalau kita sistemkan dalam mata kuliah atau dalam apa namanya sub seperti apa agar kurikulum yang tadi itu bisa kita dapatkan gitu. Apalagi terkait tentang kami orang hukum, keamanan cyber itu sangat-sangat apa namanya apa sangat dibutuhkan gitu. Tidak Ya. hanya sekedar teoritis, tapi kan kita butuh praktek seperti yang Bapak sampaikan. Kalau Bapak menyampaikan tadi itu sangat praktis, saya sangat setuju sekali dengan kurikulum itu luar biasa. Dan ini juga akan saya simpan materinya akan saya sampaikan ke prodi karena ini sangat 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 bagus sekali menurut saya gitu. Mungkin masukan dan harannya seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang mungkin bisa jadi gini ya, kalau sudah ada fakultas hukum gitu ya, ya tadi materi mata kuliahnya. Nah, mata kuliahnya tadi kan sudah ada telematika atau eh, itu sebenarnya sudah mencakup semuanya sih ya. Kalau di MIT UII itu cyber law. Jadi hukum-hukum tentang cyber. Jadi termasuk di dalamnya apa
Ya, itu tadi. Karena memang jujur saja kalau yang namanya di cuma satu mata kuliah untuk merangkum yang berapa SKS ya, itu kan lumayan ya. Apalagi kalau dia mata kuliah universitas gitu ya. Jadi misalnya universitas nih dia buka mata kuliah yang sifatnya umum gitu ya, tapi terkait dengan kesadaran cyber dan digital forensik. Boleh-boleh saja, bisa saja itu kan kembali lagi kebijakan di universitas masing-masing gitu ya. Kayak di kita misalnya ada mata kuliah literasi teknologi informasi. Jadi itu hampir mata kuliah itu bisa masuk di semua fakultas, semua prodi gitu kan. Nah, ini kan kalau yang ini case-nya udah ada nih mata kuliah telematika, cuman kok belum menyentuh gitu kan. Ya, saya nggak tahu itu berapa SKS mata kuliah itu 2 SKS apa 3 SKS. Kadang-kadang mata kuliah universitas juga saking banyaknya mata mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, mata kuliah yang esensi di prodinya itu malah sedikit sekali gitu kan. Kadang-kadang seperti itu toh. Nah, ya menyiasatinya sekarang apa? Oke, sekarang direview lagi mata kuliah telematika tadi ruang lingkup bahasanya apa? Capaian yang ingin dihasilkan dari mata kuliah telematika tadi gitu ya, itu apa? Kan pastinya kalau dia di Fakultas Hukum, dia harus tahu gitu kan bagaimana eh, tadi ya eh, barang bukti digital atau data digital evidence-nya tadi penanganannya seperti apa, alurnya seperti apa. Jadi merangkai kronologi kejadiannya seperti apa, gitu kan, dari berdasarkan data-data tadi. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu disisipkan. Saya nggak tahu berapa SKS yang di tempat Bapak nih. Ntar habis untuk praktek, Pak. Cuma 2 SKS Pak kalau kita. Dua SKS ya. Ya itu mungkin ya kalau bisa 3 SKS, 3 SKS, Pak. Jadi setidaknya ada bisa disisipkan eh, best practice apa kasus-kasusnya yang sederhana saja. Misalnya bagaimana sih eh, apa mengidentifikasi kalau ini adalah hasil rekayasa, gitu kan? Oh, kalau ini hasil saya nggak tahu ya nanti di lapangannya ada nggak ya apa dari lawyer atau apa untuk terkait barang bukti tadi itu kadang-kadang kan barang bukti itu kan hanya di pihak apa di kepolisiannya saja toh. Nah itu udah pasti saya juga nggak bisa menjelaskan juga ya apakah dari tempat kejadian sampai ke laboratorium itu SOP-nya benar-benar dipatuhi atau tidak. Kalau misal tidak dipatuhi bisa jadi dari tempat TKP sampai laboratorium ada rekayasa di tengah jalan kita nggak tahu gitu kan apalagi dengan kondisi sekarang ini kan ya tahu sendirilah ya. Jaminannya apa kalau misalnya tidak ada rekayasa tadi gitu kan ya kita mengidentifikasi barang bukti tadi ya data digital evidence tadi divalidasi lagi benar nggak nilainya sekian aslinya sekian duplikatnya sekian nilai hashnya sama nggak gitu kan. Nah itu otomatis sebenarnya butuh latihan sih mungkin tidak bisa jadi tidak masuk dalam mata kuliah itu, tapi ada kegiatan semacam pelatihan-pelatihan tambahan sih di luar mata kuliah itu. Gitu. Ya itu monggo ya kebijakan ini ya. Kecuali kalau mau mereview, mau memasukkan sub sub bahasan atau luaran dari capaian mata kuliah tadi terkait dengan keamanan cyber dan penanganan barang bukti digital. Ya itu bisa aja. Nah itu kembali lagi pada desain apa mata kuliah yang Bapak Ibu rancang gitu kan. Oh mau sampai mana nih bahasannya gitu ya. Saya kira itu sih Pak. Kalau harus buka prodi ya mungkin ya memang disuruh Pak. ya. Ya kita Makasih memanfaatkan Pak.
infrastruktur yang ada saja dulu gitu. Atur nuhun, Bapak. Oke, sama-sama. Oke, silakan kalau ada yang lain. Terima kasih untuk Bapak Safrudin Harefa. Bapak bisa nanti kirimkan nomor WA-nya di room chat ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya jika ingin bertanya. Ahmad Yusuf, Pak. Oke, kepada ini ada sepertinya Pak dari Muhammad Yusuf Safwan kepada Bapak untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya dan buka kameranya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai kesiapan kurikulum pendidikan keamanan siber di Indonesia dalam menghadapi ancaman dunia maya yang terus berkembang, Pak? Apakah saat ini sudah ada integrasi yang sudah memadai antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, khususnya dalam penyediaan tenaga ahli yang kompeten di bidang forensika digital, Pak? Terima kasih. baik, pertanyaannya. Jadi yang namanya kurikulum eh, harus selalu dilakukan evaluasi supaya tidak ada kesenjangan antara lembaga pendidikan ya, akademik atau universitas dengan dunia industri gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan sekurang-kurangnya 4 tahun sekali. Nah, kemudian bagaimana siapan untuk secara di Indonesia gitu ya, secara apakah secara masif gitu ya? Saya rasa masih apa ya, masih jauh lah ya. Walaupun ya kita sudah ada asosiasi, sudah ada apa ya, asosiasi bahkan asosiasinya tuh tidak tanggung-tanggung ya kalau di circle-nya di IT gitu ya, ada di AII, ada apa, ada Aptikom untuk perguruan tinggi gitu kan. Kemudian banyak, tapi ya itu tadi saya masih belum bisa menjawab kalau siapa apa enggaknya, faktanya ya tingkat kejahatannya naik gitu kan. Bahkan saya pernah menangani kasus orang yang pendidikannya rendah karena dia apa, melakukan posting-posting sesuatu gitu ya di media sosial, akibatnya terjerat di kasus undang-undang ITE gitu karena ketidaktahuannya gitu, karena latar belakang pendidikannya juga itu juga berpengaruh. Kemudian apa, di industri juga, di industri itu eh, kadang orang spesialisasinya apa, kalau dia hanya naikin data gitu istilahnya, kalau dari telekomunikasi kita ngolah data gitu ya, dari hasil percakapan selulernya gitu ya, diolah, udah taunya itu aja gitu. Tapi ketika dia ngomongin masalah keamanan cyber gitu, masalah security, sesama IT saja kadang-kadang dia nggak paham gitu, karena dia hanya spesialisasi untuk di database-nya, dia hanya spesialisasi di bidang-bidang tertentu saja gitu ya. Itu orang IT sendiri gitu ya. Jadi orang IT pun tidak semuanya juga harus bisa ini tuh, enggak. Karena memang ya spesialisasi. Itu tadi, karena spesialisasi pekerjaannya tadi, dia eh, belum paham dengan masalah security-nya. Ya contoh, ketika workshop beberapa perusahaan startup ya di Jogja yang diselenggarakan oleh BSSN, kebetulan saya salah satu pematerinya. Oke, mereka jago bikin aplikasi. Tapi ketika kita lakukan pentest security, ya udah nggak sampai 5 menit aplikasi yang mereka buat rentan gitu ya. Nah, ya artinya apa? Memang kalau di kesiapan secara itu saya rasa ya itu tadi, kalau masih jauh gitu ya dari siap gitu ya. Eh, Makanya kenapa pentingnya pendidikan keamanan cyber dan digital forensik ini, itu tadi salah satu
apa ya treatment ya untuk menjawab tantangan tadi supaya siap nih gimana nih. Dari sektor ini oke undang-undangnya udah ada, petugasnya udah ada, tapi petugasnya terbatas gitu kan. Harus dilakukan workshop, pelatihan-pelatihan. Tadi Karang Taruna tadi, oke, kita banyak Karang Taruna di desa. Nah, sekarang bagaimana peran eh, pendidikan tinggi itu ya kan ada program pengabdian masyarakat ya. Nah, kita rangkul ke Karang Taruna tadi, yuk kita bikin ini, bikin workshop ini, pelatihan-pelatihan yang sifatnya ya sudah apa namanya pengabdian ya udah gratiskan saja sudah gitu kan, bikin sehari 2 hari ya. Beberapa waktu lalu ada eh, cuman memang bukan di apa ya itu karena proyeknya Bakti ya Kominfo gitu ya, jadi bagaimana membangun eh, apa tuh membangun infrastruktur layanan akses internet untuk di desa-desa misalnya, pesertanya se Indonesia, BUMDes se Indonesia. Nah itu kebetulan mahasiswa kami gitu ya saya tugaskan untuk juga bagaimana kesadaran apa untuk itu tadi keamanan cyber tadi. Kalau internet masuk desa kira-kira masyarakatnya siap nggak dengan banjirnya informasi yang sebegitu bebas. Makanya di sana kita perlu ketika kita membangun infrastruktur itu perlu yang adanya pengamanan sistemnya seperti firewallnya. Kita filter informasi yang nggak penting, yang apa tidak bermanfaat, kita filter, kita blok, gitu kan. Kira-kira seperti itu treatmentnya. Mungkin ada treatment yang lain gitu ya, mungkin yang lebih apa ya itu tadi masing-masing organisasi ya ya harus sadar gitu. Eh, Jangan hanya sekedar bisa akses internet saja, tapi bagaimana mengamankan infrastrukturnya gitu ya, mengamankan lembaganya tadi supaya tidak terserang oleh misalnya ransomware atau malware yang jenis lain, atau bahkan jangan sekedar hanya jadikan project-projectan gitu loh ya, bikin aplikasi gitu kan, bikin aplikasi gitu misalnya, tapi tidak memenuhi standar keamanan dari yang diarahkan oleh BSSN maupun eh, standar ISO-nya gitu ya. Jadi aplikasi sekedar jadi, tapi ketika mau ketika operasional gitu ya ternyata rentan gitu ya bisa dimasukin gitu. Jangan sampai seperti itu maksud saya. Ya, mungkin itu dari saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah bertanya pada sesi webinar ini. Lalu, Kak Edi bisa dimatikan terlebih dahulu. Mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Bapak Nur Widiaksono yang sudah memaparkan materi yang luar biasa dan sangat informatif pada sesi webinar kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk webinar pada semoga webinar ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya Augie Tania Putri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Untuk sertifikat dan link absen akan segera kami share. Selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, sebentar ya Pak, Bu. Guys, ceiling. 1, 2, 3. Belum. Sekali lagi untuk slide berikutnya. 1, 2, 3.
Guys, disiling. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk slide next. 1, 2, 3. Satu lagi untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada acara kita kali ini. Spesial terima kasih untuk Bapak Nur Wijaksono sekaligus narasumber kita. Terima kasih banyak Bapak. Semoga materi yang Bapak berikan bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya dan menjadi amal ibadah pada Bapak nanti. Amin. Untuk akhir acara lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Dipersilakan untuk Bapak, makasih Ibu. Absennya untuk absensi tidak bisa diupload. Nah, sudah saya pakai absensi bisa nggak untuk absensi? kita kirimkan ya Pak, Bu, bentar. Screenshotnya nggak bisa diupload, Mbak. Ya, nanti kita kirimkan juga melalui grup. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, kejahatan cyber menjadi ancaman nyata yang dapat merusak individu, organisasi, bahkan negara. Keberadaan bukti digital yang tersebar di berbagai perangkat dan sistem menjadi kunci penting dalam mengungkap kejahatan ini. Untuk itu, forensika digital muncul sebagai disiplin ilmu yang sangat vital dalam membantu investigasi dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Oleh karena itu, buku berjudul Pengantar Ilmu Forensika Digital, karya Dr. Insinyur Nur Widiasono, hadir menawarkan panduan komprehensif yang sangat berguna bagi siapa saja yang tertarik untuk mendalami dunia forensik maupun pribadi. Dimulai dengan mengenalkan prinsip dasar dan teori yang mendasari investigasi kejahatan siber, buku ini membimbing pembaca melalui setiap tahapan penting dalam mengidentifikasi dan menganalisis bukti digital. Pengantar mengenai berbagai jenis bukti digital,
mulai dari jejak digital di sistem operasi hingga perangkat penyimpanan eksternal, membekali pembaca dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya rantai bukti dalam menjaga keabsahan proses hukum. Ini adalah dasar yang sangat penting sebelum melangkah ke dalam investigasi lebih lanjut. Seiring dengan kemajuan teknologi, dunia forensika digital pun berkembang pesat. Buku ini mencakup berbagai aspek teknis yang diperlukan dalam penyelidikan kejahatan siber. Pembaca akan diperkenalkan dengan teknik-teknik analisis yang melibatkan sistem operasi, file system, serta media penyimpanan yang biasa ditemukan dalam kasus-kasus forensik. Pembahasan mendalam tentang analisis perangkat mobile, memori volatil, dan malware memberikan wawasan praktis yang sangat diperlukan oleh para profesional di lapangan. Selain itu, buku ini juga tidak melupakan tantangan yang semakin kompleks dalam dunia forensika berbasis cloud, di mana data tersebar dan sulit dijangkau. Topik ini memberikan pembaca gambaran yang jelas mengenai bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi cara investigasi dilakukan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah penggunaan studi kasus nyata dan simulasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada pembaca. Melalui simulasi dan analisis menggunakan alat-alat forensik modern seperti Wireshark, Celebrit, dan Volatility, buku ini memperkenalkan alat dan teknik yang digunakan oleh para ahli forensik digital dalam praktik sehari-hari. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan link yang sudah dicantumkan. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe dan share ke orang sekitar Anda. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, kejahatan cyber menjadi ancaman nyata yang dapat merusak individu, organisasi, bahkan negara. Keberadaan bukti digital yang tersebar di berbagai perangkat dan sistem menjadi kunci penting dalam mengungkap kejahatan ini.